Saya mendapatkan kabar dari sahabat saya bahwa salah seorang profesor favorit saya telah berpulang di usia 87 tahun baru-baru ini. Di kediamannya di San Francisco, seorang guru besar SFSU dalam bidang aplikasi psikologi di mana saya pernah menjadi muridnya. Seorang yang dihormati karena banyak karyanya diangkat di berbagai media dan hasil researchnya menjadi acuan di berbagai universitas di Amerika. Spesialisnya adalah kekuatan pikiran dan mind pattern, peta otak. Hubungan guru-murid tersebut bahkan berlanjut jauh. Setelah meninggalkan bangku kampus, komunikasi via email, telepon tidak terputus dengan saya. Saya banyak bertanya kepadanya di banyak kasus, peristiwa, dan hal-hal bisnis keseharian. Peristiwa-peristiwa sehari-hari tersebut bahkan banyak teman dekat saya menganggap saya aneh. Mengapa menelpon Profesor Stadler di negeri seberang hanya bertanya hal yang sederhana. Misalnya suatu hari saya akan melakukan pemilihan arsitek untuk sebuah proyek saya. Dia bertanya, kamu mau membangun apa? Oh ya, ingin membangun master plan untuk sebuah kafe. Lalu dia bertanya lagi, kafe tersebut kamu menarget siapa? Saya menjawab, saya menarget mereka yang profesional, bekerja keras, work hard, dan play hard. Juga para ekspatria kalangan A. Saya menjelaskan sedikit gambaran rencana saya. Lalu Profesor Stadler menjawab, oke, cari arsitek yang memiliki masa lalu yang keras, yang memiliki masa lalu yang buruk, memiliki masa lalu yang kelam. Waduh, why it's so? Sir, saya bertanya karena bingung. Begini katanya, cari mereka seorang arsitek yang bencong, gay, homo, atau masyarakat bilang mereka orang sakit. Cari mereka yang misalnya memiliki biji peler, satu. Mereka yang sering dihina, diledekin, dimaki masyarakat. Mereka sering dinistakan. Biar mereka berkarya dalam proyekmu. Biarkan kemarahan mereka dan tenaga mereka dan dendam mereka yang berlebihan itu memuncak dan ditumpahkan di atas desain tersebut. Dan lihat karya mereka. Pasti unik, pasti masterpiece, penuh perasaan, penuh pembuktian. Mereka orang seperti itu bisa melihat dari banyak sudut, dari banyak kacamata. Dari kacamata wanita, dari kacamata pria, dari kacamata orang yang butuh perhatian. Mereka bisa melihat itu. Percaya saya, mereka para tamu di kafe kamu nanti adalah seorang yang well spender. Orang yang memang senang belanja, orang sukses. Mereka adalah orang yang educated, berpendidikan. Mereka orang yang civilized. Ini yang mereka target dan ini klienmu, pasarmu, bukan? Profesor Stadler mencoba memastikan. Yang pasti saya jawab, yes sir, benar. Mereka akan menghargai karya desainer tersebut. Mereka akan menerima keunikan atau kejanggalan tadi sebagai sebuah karya seni yang indah. Desainer yang banyak memendam rasa marah tersebut olehmu akan dihargai karyanya, diberikan kepercayaan oleh kamu. Percaya saya, mereka akan melihat dari sisi dunia yang lain. Percaya saya, mereka merasa dihargai dan diterima. Mereka dengan karya tadi merupakan terapi bagi marah mereka, terapi bagi dendam masa lalu mereka. Dan yakinlah, kamu bisa membuat mereka tenang, tidak galau, bahkan bisa menjadi mereka kembali menjadi orang kebanyakan atau masyarakat menyebutnya normal kembali. Saya merenung lama dengan sarannya, namun saran itu saya turuti. Akhirnya saya menemukan arsitek dengan spesifikasi seperti itu. Saya memberikan dia pekerjaan master plan cafe, di mana 3 bulan kemudian dia melakukan pemaparan di kantor saya. Gambar 3D apa yang dia sebut master plan. Benar sekali saran Profesor Stadler. Hasilnya luar biasa. Saya sampai nggak kepikir apa yang didesainnya ini kenapa bisa begitu bagus, mewah, nyentrik, tapi tidak berlebihan. Namun efisiensi energinya itu loh yang saya impress terkesan. Itu adalah desain 2 tahun yang lalu yang sampai kini belum terrealisasikan karena saya menganggap kala itu desain itu terlalu ahead of the time. Namun sekarang rasanya tahun depan ingin deh merealisasikannya. Clubhouse di Nusa Penida, Bali. Juga sebuah rest area 247 di bilangan ujung timur, Jawa Timur. Jadi seperti di kalimat awal di video, karena teringat akan profesor tersebut yang telah banyak memberikan pelajaran dalam kehidupan saya, membuat saya melihat sisi lain dari kehidupan. See the other side of the moon. Maka video berikutnya ini didedikasikan untuk Anda. Sahabat, video setelah ini ada sebuah pengalaman dan keilmuan yang menarik. Bagaimana sang profesor merubah jalan hidup seseorang menjadi positif, yang mungkin akan menginspirasi sahabat bagaimana untuk makmur dan sejahtera.